Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Dok, teman-teman, nama saya Aiso Zara Malia dengan NIM 24109111120023 dari program studi kedokteran program sarjana 2024 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri Magister Kesehatan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superiors dan vakularisasi dan inervasi sistem muskuloskeletal. Baik, masuk ke regiotorakis atau dada. Jadi, regiotorakis ini adalah bagian tubuh yang mencakup dada, termasuk tulang, tulang dada, tulang rusuk, dan vertebra torakal. Dan ini adalah wilayah yang berada di antara perut dan leher. Di dalamnya banyak terdapat organ-organ vital seperti jantung, paru-paru, dan pembuluh darah utama. Nah, bisa dilihat di gambar. Di sini terdapat muskulus atau otot-otot dan juga terdapat pembuluh darah. Jadi ini yang berwarna biru dan merah itu merupakan pembuluh darah. Arteri ini merupakan pembuluh darah yang berwarna merah. Gitu. Yang biru ini vena. Jadi kita lanjut ke otot-ototnya. Di sini ada musculus serratus anterior, di mana terdapat 3. Setelah itu ada musculus latissimus dorsi. Di sini ada costa 3. Setelah itu ada pectoralis minor. Ada juga pectoralis mayor dan ada bisa brachii caput breve. Di mana setelah itu ada musculus coracobrachialis, ada musculus deltoideus, ada musculus intercostalis internus. Di sini ada musculus pectoralis mayor dan musculus thermocleidomastoideus atau tendo. Setelah itu di sini ada musculus subclavius. Ini yang saya bilang vena yang berwarna biru itu adalah vena axillaris. Setelah itu ada musculus pectoralis minor, ada plexus brachialis pars infraclavicularis, ada arteri axillaris yang berwarna merah, ada musculus serratus anterior dan ada musculus obliquus externus abdominis. Di sini ini tuh musculus pectoralis major pars abdominalis. Lanjut kita ke regiotorakis pada bagian tulang dan rangka. Jadi bisa dilihat di sini terdapat ini tampak anterior ya atau tampak depan, di mana ini terdapat bagian scapula yang terdiri dari acromion, ada processus, ada coracoideus, ada cavitas, ada column, incisura, fossa, subcapularis, dan glavicula. Setelah itu terdapat costa verae. Di sini ada cartilaginous costales. Setelah itu ada costae spuriae. Dan di bagian sternum ini terdapat incisura jugularis, manubrium, angulus, corpus, dan processus hypoideus. Lanjut ke bagian posterior atau dilihat dari bagian belakang. Ini pada bagian belakang itu terdapat bagian costa di mana terdiri dari caput, column, tuberculum, angulus, corpus, dan pada bagian scapulanya terdapat acromion, fossa, supraspinata, spina, fossa infraspinata. Itu. Lanjut. Nah, di sini terdapat membri superiors, di mana membri superiors itu merupakan bagian atas tubuh. Jadi anggota tubuh ya di bagian atas. Nah, membri superior ini biasa disebut juga sebagai ekstremitas superior, di mana ini merujuk pada lengan, termasuk bahu, lengan atas, siku, pergelangan tangan, dan tangan itu sendiri. Bisa dilihat. Nah, ini pada bagian tulang ini terdapat tulang radius. Ini merupakan tulang radius. Ini terdapat tulang ulna. Jadi ini bagian bawah ya. Setelah itu ada ya seperti contoh sebelumnya, ini tulang ulna, ini tulang radius. Lanjut, di sini ada musculus supinator. Jadi itu dia dibalut dengan musculus atau otot-otot yang terdapat beberapa otot gitu. Salah satunya ini yang tadi saya sebutkan, ada musculus supinator, musculus pronator teres,
dan musculus pronator quadratus. Terus pada bagian lain terdapat epik dan epicondylos lateralis. Juga di sini epicondylos lateralis. Nah, pada bagian jari di sini terdapat bagian-bagian tertentu yang terdiri juga dari otot-otot gitu dan sendi-sendi. Nah, di sini ada musculus flexor digitorum profundus tendo, terus ada musculus flexor digitorum superficialis, ada vagina fibrosa dan vagina synovialis, dan terdapat pada bagian yang saya tunjuk ini terdapat rongga midpalmar. Ini merupakan bagian dalam tendo flexor dan lumbricalis. Setelah itu ada vagina communis tendinomusculorum flexorum. Ini juga ada musculus flexor digitorum superficialis. Terus di sini yang di bold terdapat juga rongga tenar di bagian dalam tendo flexor dan musculus lumbricalis di sini. Juga terdapat vagina fibrosa pars annularis, pars cruciformis. Lanjut, di bawahnya ini ada bagian dekat dengan jari tangan kita, itu terdapat rongga midpalmar. Bisa dilihat di gambar. Terus selain dari rongga midpalmar terdapat septa membentuk kanal, terus ada aponeurosis palmaris, terus ada digitalis palmaris communis, ada lumbricalis, dan ada septa membentuk kanal, ada digitorum profundus dan superficialis ke digiti 3. Satu ada septum antara rongga midpalmar dan tenar. Ini ada rongga tenar, dan ada musculus flexor pollicis longus tendo. Itu beberapa bagian musculus dan tulang-tulang di membrana superioris. Setelah itu masuk ke vaskularisasi muskuloskeletal, di mana di sini pada bagian pembuluh darah vena, terutama ini saya perjelas pada bagian membran superior, di mana di sini terdapat vena jugularis externa, di sini terdapat vena jugularis anterior, dan di sini terdapat vena jugularis interna. Jadi di sini eksterna, di sini interna. Terus tuh ada vena brachiocephalica dextra, vena azygos, di sini ada chord. Di sini ada vena axillaris yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Setelah itu ada vena cephalica, vena basilica, vena mediana cubiti, ada testicularis dextra, iliaca communis, iliaca interna, iliaca externa. Terus ada cava inferior, terus mesenterica superior, mesenterica inferior, spenica, porte hepatis, testicularis sinistra, renalis, hepaticae, thoracica interna, cava superior, subclavia, dan brachiocephalica sinistra. Itu pada bagian sirkulasi darah yang vena. Terus tuh lanjut ke bagian arteri. Di sini terdapat denyut nadi temporalis, terus ada denyut nadi facialis, yang terdapat juga arteri carotis interna, ada arteri carotis externa. Terus di sini ada denyut nadi carotis. Terus terdapat truncus brachiocephalicus, terus arteri axillaris, arteri brachialis, terus terdapat denyut nadi brachialis, dan ada arteri profunda brachii. Di sini ada denyut nadi cubiti, terus ada arteri ulnaris, arteri interosea communis, arteri radialis. Juga terdapat arteri carotis communis, arteri subclavia di sini, terus arcus aortae, terus cor, terus ada truncus coeliacus, terus ada mesentria superior, renalis, testicularis, bifurcatio aortae, mesenterica inferior, iliaca communis, dan iliaca externa. Lanjut ke bagian inervasi muskuloskeletal atau bagian-bagian sarafnya. Nah, ini juga berhubungan dengan membran superiornya tubuh kita gitu. Ini berada pada bagian dalam toraks kita, bagian atas. Nah, di sini terdapat beberapa saraf-saraf yang
sangat berperan penting sekali dalam keberlangsungan setiap organ dan sistem tubuh kita. Nah, di sini ada radix anterior, ada ganglion spinale, ada ramus dorsalia, spinalis thoracici, ada membran. Terus juga selain saraf juga ada otot-otot ya. Ada membrana intercostalis interna, ada di sini ada otot musculus intercostalis intimus, ada intercostalis internus, ada intercostalis externus. Terus juga ada transversus thoracis. Di sini ada ramus, ada cutaneous lateralis nervi intercostalis. Setelah itu ada musculus obliquus externus abdominis, ada pectoralis major, ada cutaneous anterior nervi intercostalis, ada epigastrica superior, ada rectus abdominis di sini. Abdominis, ada membrana intercostalis externa, ada ramus cutaneus lateralis dari intercostalis posterior, ada musculus obliquus. Di sini juga terdapat musculus yang sama dengan di sebelahnya, intercostalis intimus, intercostalis internus, intercostalis externus, dan thoracica interna. Terus ada ramus communicans griseus albus, ada musculus serratus anterior, ada subscapularis, ada infraspinatus, ada scapula, ada membrana intercostalis, ada interna, ada intercostalis posterior, ada erector spinae, ada rhomboideus major, trapezius, dan ramus dorsalis dari intercostalis posterior. Dan inovasi sistem muskuloskeletal dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.